Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Angga dengan nomor mahasiswa 057227739, program Studi Data Science. Di video kali ini saya akan menyajikan tutorial tugas 1 dari mata kuliah basis data, yaitu tentang pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram kasus rumah sakit. Dalam mengerjakan tugas ini, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, saya membaca dan menganalisa kasus rumah sakit secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi entitas yang terlibat, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Langkah yang ketiga yaitu menentukan atribut. Menentukan atribut untuk setiap entitas termasuk kunci utama dan kunci asing. Langkah yang keempat yaitu menentukan hubungan dan kardinalitas. Saya menguraikan bagaimana setiap entitas saling berhubungan dan menentukan jumlah hubungan yang mungkin terjadi. Misalnya, satu pasien dapat mendaftar berkali-kali atau pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Langkah yang terakhir yaitu pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram menggunakan aplikasi YED. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai praktek tugas 1 mata kuliah basis data. Oke, yang pertama yaitu kita membuka aplikasi YED. Yang kedua, create a new file document. Entity yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada pasien, administrator, terus dokter. Selanjutnya kita menentukan atribut dari masing-masing entity. Oke. Terus untuk atribut pasien yaitu yang pertama ada ID pasien, terus ada nama pasien, yang ketiga jenis keluhan. Kita menggunakan kabel tidak spesifik. Terus ada administrator, yang satu, ada dulu. Untuk administrator yang pertama, atributnya itu ada ini waktu kerja. Terus nama admin. Selanjutnya ID admin. Untuk dokter ada 1, 2, 3, 4. Atribut pertama yaitu nama dokter. Selanjutnya ID dokter. Terus alamat dokter. Terakhir ada nomor HP.
kita tambah atribut dari dokter. Yang pertama itu ada tanggal lahir. Terus kita tambah lagi atributnya, ada spesialis, dokter spesialis. Terus kita tambah lagi satu lagi, yaitu waktu kerja. Selanjutnya kita menggunakan relationship atau hubungan. Relationship pertama yaitu ada pemeriksa. Di sini saya tambahkan entity baru, yaitu di sini pasien dan dokter. Ini terus ini. Untuk entity pasien dokter ini atributnya ada 1, 2, 3. ID dokter, ID pasien. Terus selanjutnya atribut selanjutnya yaitu di sini ada resep. Terus atribut selanjutnya waktu kerja. Oh iya, lupa ini, jangan lupa. Oke. Terus kita tambah hubungan di sini. Dimana di sini keterangannya itu melakukan. Di mana pasien itu akan melakukan kita tambah atributnya di sini 1, 2, di dokter, ID admin, ID pasien. Ini kita tambah lagi melayani.
Kita ganti pakai ini. Oke, untuk selanjutnya kita tambah lagi. Sini ada menyimpan data. Dokter admin. Satu. Dua. Hmm. Memberikan data. Tambah lagi sini satu. Oke, berikut adalah hasil dari pembuatan IRD yang sudah saya buat, di mana untuk kesimpulannya sendiri yaitu entitas pasien dan entitas daftar. Hubungannya itu melakukan kardinalitas 1 ke banyak atau 1.2n, artinya satu pasien dapat melakukan pendaftaran berkali-kali, tetapi satu nomor pendaftaran hanya memiliki dan dilakukan oleh satu pasien saja. Yang kedua, entitas administrator dan entitas daftar, hubungannya itu melayani kardinalitas 1 ke banyak atau 1.2n, artinya satu petugas administrasi dapat melayani banyak pendaftaran pasien, tetapi satu pendaftaran hanya dilakukan oleh satu petugas administrasi saja. Yang ketiga, entitas administrator dan entitas dokter. Hubungan memberikan data. Ya, memberikan data. Kardinalitas 1 ke banyak atau 1.n, artinya satu petugas administrasi dapat memberikan data kepada banyak dokter, tetapi satu dokter menerima data dari satu petugas administrasi tertentu saja. Yang keempat, entitas dokter dan entitas pasien. Hubungan memeriksa atau diperiksa.
Kardinalitas banyak ke banyak, M.2N, artinya satu dokter dapat memeriksa banyak pasien, dan satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter karena jenis hubungan ini dibentuk entitas perantara yaitu pasien dokter untuk menjembatani keterkaitan keduanya agar struktur data menjadi lebih teratur dan mudah dikelola. Dan yang terakhir yaitu entitas dokter dan entitas dokter admin. Ini hubungannya itu untuk menyimpan data, sedangkan kardinalitasnya 1.2N atau satu ke banyak. Artinya satu dokter dapat menyimpan banyak data yang diterima dari administrasi, tetapi satu catatan, data yang disimpan hanya berhubungan dengan satu dokter saja. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.